Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk menunaikan sholat, mereka itu malas. Kita bisa melihat diri kita, kita itu malas enggak kalau mau sholat, terutama kalau sendiri tidak ada yang mengawasi, terutama kalau dalam umpamanya Anda berjalan jauh di tengah hutan, lalu kemudian di hutan itu tidak ada siapapun. Kita tahu matahari sudah di atas waktu zuhur, enggak ada orang lihat, saya enggak sholat enggak masalah, enggak ada orang lihat. Itu kan berarti mereka itu malas dan menginginkan bahwa sholat itu kalau dilihat orang lain saja. Kita bisa memeriksa diri kita, apakah diri kita itu masih mempunyai sifat seperti orang munafik. Saya yakin kita semuanya beriman, tapi kita harus semakin menjauh dari sifat orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat malas. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayatnya 142. Jadi surat keempat ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasannya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah, tetapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Kalau mereka orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka sikapnya malas dan ingin dilihat orang atau riya. Dan orang-orang munafik itu sedikit sekali mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui mungkin seminggu lagi kalender Masehi itu berubah dari tahun 2021 menuju 2022. Kita bisa menggunakan perubahan tahun ini sebagai salah satu pengingat kepada kita. Sesungguhnya pengingat kepada kita itu yang paling harian itu ya 5 kali. 5 kali kita sholat itu diingatkan kepada Allah untuk kembali kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita gunakan untuk mengambil manfaat, diantaranya perubahan-perubahan tahun itu sebagai tonggak kita untuk betul-betul mengevaluasi diri kita. Salah satu cara mengevaluasi diri kita itu adalah dengan melihat parameter-parameter. Kalau kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik, maka parameternya tentu adalah bagaimana kita menjalankan Al-Quran. Menjalankan Al-Quran, kita berpedoman hidup kita itu pada Al-Quran. Contoh yang paling baik bagaimana Al-Quran dilakukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu parameter terbaik kalau kita ingin mengevaluasi diri kita. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dikenal sangat lembut. Kita lihat diri kita itu lembut atau tidak, itu kita bisa menggunakan itu untuk memperbaiki diri kita. Oh, ternyata saya itu masih pemarah, ternyata saya itu masih sering mendendam, ternyata saya itu hal-hal seperti itu mencoba kita kurangi. Nah, di antara yang lain yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tadi ayat 142 itu adalah sifat-sifat orang munafik. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri, salah satu caranya adalah itu sifat orang munafik, maka kita mencoba berlawanan dengan itu. Yang pertama, di dalam surat An-Nisa ayat 142 ini disebutkan bahwa orang munafik itu adalah berkehendak untuk menipu Allah. Mereka karena kurang ilmu, kurang yakin terhadap agama. Kurang yakin terhadap agama itu maksudnya yakin terhadap ajaran agama, kurang yakin terhadap Allah, maka mereka itu menyangka bahwa Allah itu tidak bisa melihat sampai ke kedalaman hati mereka. Sebagaimana orang-orang munafik itu menipu orang-orang mukmin. Pada zaman Rasulullah, mereka itu mengatakan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya, kami beriman, tapi padahal mereka enggak beriman. Itu kan mereka menipu orang-orang mukmin. Nah,
mereka juga akan seperti itu, membayangkan atau mengenal Allah itu adalah seperti orang mukmin itu tidak tahu ke kedalaman hati yang paling dalam itu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita menjadi semakin lebih baik, diantaranya adalah kita harus betul-betul mengerti, memahami, meyakini bahwa kita itu tidak ada sedetik pun kita itu terlewat diawasi oleh Allah. Selembut apapun perasaan kita, selembut apapun gerak jiwa kita, itu Allah pasti Maha mengawasi. Itu kita mencoba berlawanan dengan sifat orang munafik, sehingga semakin jauh kita dari sifat orang munafik, kita akan menjadi mukmin yang lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, sifat yang kedua dari orang munafik itu adalah kalau mereka itu mau sholat, mengerjakan sholat, mereka itu malas. Di sini disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk menunaikan sholat, mereka itu malas. Kita bisa melihat diri kita, namanya. Kita itu malas enggak kalau mau sholat? Terutama kalau sendiri tidak ada yang mengawasi. Terutama kalau dalam umpamanya Anda berjalan jauh di tengah hutan, lalu kemudian di hutan itu tidak ada siapapun, kita tahu matahari sudah di atas waktu zuhur, enggak ada orang lihat, saya enggak sholat enggak masalah, enggak ada orang lihat. Itu kan berarti mereka itu malas dan menginginkan bahwa sholat itu kalau dilihat orang lain saja. Kita bisa memeriksa diri kita, apakah diri kita itu masih mempunyai sifat seperti orang munafik. Saya yakin kita semuanya beriman, tapi kita harus semakin menjauh dari sifat orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat malas. Kemalasan seperti itu karena disebabkan nggak ada yang dilihat. Orang munafik zaman Rasulullah itu, mereka kalau sering-sering tidak sholat itu waktu isya dan waktu subuh. Mengapa mereka itu tidak sholat waktu isya dan waktu subuh? Karena zaman dulu itu gelap. Kalau mereka nggak hadir di masjid ataupun mereka nggak sholat di rumah, itu nggak ada yang tahu, sehingga nggak ada yang tahu, nggak usah sholat. Orang-orang ya tetap menyangka saya orang baik. Itu adalah sifat-sifat orang munafik. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang di antara cara untuk menghilangkan kemalasan itu adalah memang keyakinan bahwa kalau kita itu tidak sholat atau kita itu malas mengerjakan sholat, itu akan merugikan. Kalau kita merugikan, contoh pagi-pagi karena kita pedagang ikan atau ayam di pasar, itu kalau berangkat sebelum subuh, katakanlah jam 3, kita nggak malas. Karena apa? Kita mau ke pasar dan ingin menjual ikan atau ayam kita akan mendapatkan laba. Sementara kalau umpamanya kita nggak berangkat ke pasar dan tidak bisa menjual ikan, maka tidak akan mendapatkan laba. Maka kita menjadi tidak malas karena kita akan mendapatkan laba. Padahal kalau kita yakin bahwa sholat itu lebih menguntungkan daripada jualan, dalam konteks untuk ini ya, bahwa sholat itu tentu lebih baik daripada tidak sholat. Kita pasti beruntung kalau sholat. Keyakinan kita kalau penuh, pasti tidak, malasnya itu menjadi hilang. Abdullah bin Abbas itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tafsir orang makruh orang itu kalau mau sholat tidak gembira. Jadi kalau mau menuju sholat, mau mendirikan sholat kok tidak gembira, itu makruh. Jadi kalau mau sholat itu harus gembira, berseri-seri, ditunjukkan wajahnya bahwa kita itu senang dengan sholat. Mengapa? Kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadap, untuk munajat kepadanya. Jadi kalau tidak senang, itu makruh. Hadirin jamaah rahimakumullah, sifat yang ketiga, yang pertama tadi itu mereka mencoba menipu Allah. Yang kedua itu kalau sholat itu adalah malas dan ingin dilihat orang saja. Yang ketiga, sifat dari orang-orang munafik itu adalah kalau berzikir itu sedikit. Para penafsir menafsirkan termasuk Al-Imam Al-Baidawi, Syekh Al-Baidawi di dalam kitab tafsir Al-Baidawi itu menyebutkan bahwa yang dimaksud mereka-mereka yang berzikir sedikit itu adalah
mementingkan dunia daripada akhirat. Karena logikanya orang itu kalau ingat Allah, maka dia ingat bahwa Allah itu memberikan aturan yang banyak, tapi semua untuk manfaat kepada kita. Syariat Islam itu tidak ada satupun yang tidak bermanfaat kepada diri manusia, semua ada manfaatnya. Nah, kita mementingkan akhirat daripada dunia. Sering orang terjebak bahwa dunia itu adalah sesuatu yang dagang itu dunia, belum tentu. Karena sebutannya adalah mementingkan dunia. Bisa orang itu dagang, tapi dagang itu uangnya untuk sedekah setelah dapat untung untuk menafkahi keluarganya, itu adalah sebuah aktivitas ukhrawi. Karena yang namanya bekerja itu adalah kewajiban. Wajib bekerja, Allah memerintahkan bekerja. Bahkan orang yang sholat pun belum tentu itu adalah aktivitas ukhrawi atau akhirat. Karena kalau sholatnya riya tadi, maka itu bukan aktivitas ukhrawi tapi menjadi aktivitas dunia. Itu Al-Imam Al-Baidawi di dalam kitab Tafsir Al-Baidawinya menyebutkan seperti itu. Jadi zikir itu adalah ingat dengan Allah. Karena ingat dengan Allah, maka kita memposisikan sebagai hamba yang semampunya, sekuat-kuatnya itu selalu taat kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, itu diantaranya adalah menjauhkan dari sifat-sifat orang munafik yang ada 3 di dalam surat An-Nisa ayat 142 tadi, yaitu mencoba menipu Allah. Di dalam hatinya itu masih mencoba menipu Allah. Yang kedua itu sifat orang munafik itu adalah sholatnya malas dan riya. Yang ketiga itu adalah zikirnya sedikit, dalam pengertian mementingkan kehidupan duniawi saja daripada kehidupan ukhrawi. Hadirin, sebagaimana kita tahu bersama-sama dan kita yakini bersama-sama bahwa kita itu pasti akan mati, dan mati itu yang dibawa ya hal-hal seperti itu, ketaatan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah, sekali lagi kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba-Nya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.